Petugas penyambut Jumat 1. Wiwi Purwati. 2. Ibu Sani. 2. Pembuka Penetua Sarkawi Hasibu. Pembaca berita Yosepin Dinita. Presbiter Eka Sinta. Liturgus Penetua Nipe Sarkawi. Pembaca Alkitab Diakon Etna Sari. Penghitung Jumat Penetua di Dito di Cikarau. Kedua, Guntur Tua. Pengumpul persembahan Teddy Yance. Immanuel. 2. Marini. 3. Serianti. 4. Cater Kaharap. Cater. Kepada Ibu Pendeta Noprianti yang baru perdana di atas saya ibadah pada hari ini. Terima kasih Bu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi, pertama-tama kami mengucapkan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih dan karunia pada kami. Pada tahun yang lalu saya sudah paripurna tugas pensiun. Walaupun pensiun Bu, kami tetap mengucap syukur pada Tuhan. Karena begitu dari zaman penderitaan penyakit COVID sampai sekarang, kami diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu luar biasa bagi kami. Jadi kami harus mengucap syukur pada Tuhan. Dan juga di dalam 2 Sepat nanti ada keluarga saya yang dari Pembisal datang. Mereka kembali ke Pembisal, mohon didoakan. Dan juga ada keponakan saya, yaitu Kristina, berobat di Banjarmasin. Mungkin malam nanti dia datang ke sini. Mohon dukung doa. Kedua lagi Bu, untuk anak kami Neko Herianto. Sekarang dia masih belum punya pekerjaan. Kami mohon dukung di dalam doa untuk mendapat pekerjaan. Dan juga didoakan untuk Mina Indo Ari yang ada hadir di sini selaku orang tua kami. Dia sudah usia tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Sidi yang mau menyampaikan laporan keuangan. Saya silakan. Jadi sekali-sekali harus ada surprise. Kami mohon dimaafkan untuk menyita waktu sebentar, tapi kalau perlu jangan sebentar, biar oleh kita memuji Tuhan ini tidak ada yang sebentar-sebentar. Kami akan melaporkan keadaan keuangan kita atau kas lingkungan kelompok 4 untuk tahun 2022. Memang waktu rapat pembentukan pengurus baru kami ada melaporkan, tapi waktu itu ada bongkar pasang. Ada kelebihan dari dana Natal, jadi terpaksa kami bongkar lagi, pasang lagi. Kemudian yang baru-baru ini ada yang kurban syukur dari Pak Rius Fernandes baru masuk kemarin dengan saya. Jadi untuk kas lingkungan katanya, padahal korban syukurnya bulan November tahun 2022. Jadi kami bongkar pasang lagi. Mudah-mudahan ini tidak bongkar pasang lagi. Tapi bongkar pasangnya nanti.
kalau ada dana masuk kita. Untuk tahun 2022 jumlah kebaktian rumah tangga sebanyak 38 kali. Jadi kalau dipresentasikan dari jumlah kakak lingkungan kita 76, itu sekitar 47% yang menerima kebaktian lingkungan. Dalam hal ini tidak berlebihan kalau kami bacakan secara spesifikasinya sebagai berikut. Untuk tahun 2021 ada saldo kita sebesar 21.900, apabila kokur ke tulisan 952.150 rupiah. Itu saldo kita tahun 2021. Kemudian pada tanggal bodas tuh lana kok kurika. Tapi gini aja supaya kita cepat. Keseluruhannya ada 38 kali kebaktian. Jadi jumlahnya tahun 2022 penerimaan kita 37.388.350 rupiah. Itu penerimaan. Kemudian ada pengeluaran Minggu tanggal 20 Maret 2022 untuk tali kasih sekaligus kunjungan untuk Bapak Bosong. Ya dek. Ya kuah. 250.000 rupiah. Kemudian Minggu 10 April 2022 untuk tali kasih Ibu Mardinem ini sudah mendiang. Waktu itu dia sakit, kami kunjungi di rumah. 250.000 rupiah. Kemudian minggu lagi tanggal 22 Mei 2022 biaya kebaktian Padang di Batakan Baru, Kuah 2.252.000 rupiah. 2.250.000 rupiah. Kemudian Kamis tanggal 2 Juni 2022 sumbangan duka untuk mendiang Ibu Mardinem ini 250.000 rupiah. Kemudian Rabu 30 Agustus 2022 biaya konsumsi rapat pembentukan panitia Natal untuk tahun 2022 ini 400.000 rupiah. Gitu Male, rapat Natal itu Male. Kemudian Sabtu tanggal 12 November 2022 itu kontribusi dana Natal kita mencukupi yang kekurangan, yaitu sebesar 11.010.000 rupiah. Kemudian Kamis, kontribusi Kamis tanggal 19 Januari oleh kita ini Januari 2022 ini dana kita belum ada karena kebaktian hanya untuk tahun 2023 ini di tempat Pak Togu dengan Henry masih. Jadi kita mau tidak mau memakai dana yang ada. Kontribusi pernikahan anak Pak Togu ini 200.000 rupiah. Kemudian kemarin kontribusi untuk rapat pembentukan pengurus lingkungan kita ini Kelapa 4 1.500.000 rupiah. Dan waktu itu ada lagi diambil untuk Natal anak sekolah minggu 750.000 rupiah.
Dan ada saran dari ketua lingkungan kita dengan ile kuah kan gue biti biaya administrasi lingkungan untuk 1 tahun 2 orang 1.500.000 rupiah, sehingga jumlah pengeluaran 18.360.000 rupiah jumlah pengeluaran. Jadi dari 37.388.350 rupiah dikurang 18.360.000 rupiah, sehingga saldo kita yang ada sekarang ada 19.028.350 rupiah, 19 juta standar. Tapi duit jatun ko itu disebut. Ya. Ya. Nah, jadi kesempatan ini juga kami mohon dari Bapak dan Ibu, terutama warga lingkungan kita Kelapa 4 ini, kalau ada rencana penggunaan dana ini, kami persilahkan apa saja. Soalnya ada rencana-rencana, katanya ada omong-omongan di luar, duit are tapi dia guna. Tapi siapa yang melarang menggunanya? Asal yang sesuai. Mungkin Bali atau di daerah, dia menang. Dia mencukupi, tetapi akan menambah kuah dia. Ya, paling besar tahu. Kemudian kami juga banyak berterima kasih. Kenapa kami berterima kasih? Karena kami masih dipercayakan untuk menjabat. Mungkin Pak Inggena jabatan dunia apa gitu, jabatan Jehunjun, artinya melayani Tuhan, melayani gereja. Jadi mau tidak mau kami terima, padahal kami sudah lawas Bapak dan Ibu hampir lebih 1 dekade atau 10 tahun ini menjabat sebagai bendahara ini. Jadi ini kuah dengan oleh tidak kuah, tetapi kau lek kuah. Kemudian di sini lagi kami himbau, terutama kepada anak-anak, kalau kita di orang-orang tua enggak, kalau memberi kolekte mohon dimaafkan. Saya pribadi dimaafkan, jangan memberi duit yang nihau hurupan. Kadang-kadang saya ganti seperti itu biasanya. Ada yang hilang hurufnya, hilang angkanya, terpotong. Apalagi kalau di kerupek ngacok kan ini. Padahal mohon maaf, masalah kerupek ini biasanya urusan yang kami laki-laki sebenarnya, yang ngerupek ini. Tapi mungkin juga yang laki-laki ini yang demikian ngerupek. Jadi mau tidak mau saya sering saya setrika dulu duitnya. Ya. Duitnya itu kocok-konyok, bonyok kakak monyok mas tengah cok tentu. Tapi kita itu enggak. Mungkin itu anak-anak kira-kira itu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, karena kami ini akan mengadakan rapat katanya di tanggal 11 bulan ini, hari Sabtu itu. Jadi itulah keadaan lingkungan kita, atau kas lingkungan kita. Terima kasih, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan dari Bapak dan Ibu sekalian.
Izinkan kita awali ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut votum dan salam dengan kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Bait 1, 2, dan 3. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Iman yang menata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait 3. Puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau Allah kami yang sangat baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sempurna kasih pemeliharaanmu, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah sore hari ini. Kami jemaat-Mu boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan puji-pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu, bukan oleh karena kuat gagah kami Tuhan. Bapa Sorgawi, pada sore hari ini kami bersyukur sebab keluarga dalam rumah tangga ini Tuhan dengan penuh sukacita menyambut kehadiran kami, membuka pintu rumahnya dengan membawa kami untuk bersama-sama bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, betapa besar kasih anugerah-Mu yang mereka rasakan di dalam hari-hari kehidupan yang sudah mereka lewati Tuhan. Engkau setia dalam setiap jalan hidup yang mereka hadapi, baik pergumulan suka duka. Mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Biarlah berkat anugerah-Mu turun atas keluarga dalam rumah tangga ini Tuhan. Apapun usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkatinya. Segala yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Tuhan, biar Engkau juga memberkati keturunannya. Kau memberkati Niko sebagai satu-satunya anak kesayangan dari keluarga dalam rumah tangga ini. Tuhan, kami menyerahkan dia dalam tangan-Mu.
masa depannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang semuanya, seluruh kehidupannya. Tuhan yang pimpin. Agar anak muda ini Tuhan boleh menjadi anak yang kuat dalam menghadapi arus kehidupan. Biarlah Engkau menjaga dan melindunginya senantiasa, dan Engkau menarik dia untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Bahkan Engkau mau Tuhan, Kau pakai hidupnya untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitupun kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kami juga mau serahkan hidup kami, keluarga kami masing-masing hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kau menyertai kami apapun yang kami kerjakan, baik dalam tugas pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab kami dengan mengandalkan pemikiran-pemikiran kami Tuhan. Tapi kami mau hikmat ilahi senantiasa menguasai hati dan pikiran kami segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini. Kami ingin lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu yang berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang Kau akan sampaikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Mari siapkan seluruh hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk diam dekat kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria yang mengambil bagian yang terindah dalam hidupnya. Biarlah kami Tuhan, Engkau layakkan hati kami, Engkau jamah firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi membawa perubahan dalam hidup kami, membawa kami lebih dekat, lebih dalam lagi Tuhan, merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu yang siap sedia mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang berbunyi demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat meminta pertolongannya. Katanya, ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ayat yang ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh tuan rumah tadi, ini adalah pelayanan saya yang pertama. Saya mendapat SK rolling pindah jemaat. Sebelumnya saya bertugas di jemaat Palingkau selama
2 tahun 5 bulan, tepat bulan Februari kemarin. Di per 1 Maret ini saya mendapatkan SK ke Jemaat Kalawa lingkungan 4 di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Noprianti Ulu Itah Kea. Saya berasal dari Kuala Kapuas juga. Cuma karena sekolah, karena pelayanan, jadi tidak menetap di tempat ini, sehingga tadi saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta Seti Arianti mengantarkan saya. Saya memang tahu jalan, cuma persis rumahnya itu yang belum tahu. Jadi saya tidak tersesat walaupun sempat diantar tadi. Saya tinggal di Jalan Pemuda, Gang Kasturi nomor 97. Kalau jemaatnya masuk jemaat Eprata lingkungan 5. Kalau jemaatnya. Kemudian saya sudah menikah, punya 3 orang anak, laki-laki semua. Jadi yang pertama itu kelas 7 atau kelas 1 SMP. Kemudian yang kedua kelas 2 SD. Kemudian yang ketiga masih bayi 11 bulan. Jadi 3 orang semuanya laki-laki. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap keberadaan kehidupan, tugas, rumah tangga, dan pelayanan kita bersama. Amin. Bapa terkasih, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, senantiasa menuntun, memelihara, menyertai, memberkati setiap hari-hari kehidupan kami, langkah perjuangan kami dalam dunia ini. Bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama bersekutu, bersatu hati, berkumpul, dapat memuji memuliakan nama-Mu, seraya kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah jemaat-Mu, diberkatilah pula hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga bersama kami boleh memahami firman Tuhan, terlebih boleh melakukan dalam keberadaan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jikalau sejenak tadi kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, kembali mengajarkan, mengingatkan kami bersama memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan Tuhan, untuk lebih mempercayakan lagi hidup dan perjuangan kami di dalam dunia ini hanya dalam tangan Tuhan saja. Kuatkanlah iman, pengharapan kami Tuhan melawan segenap pergumulan duniawi ini, baik sehat maupun sakit. Biarlah kami senantiasa mempercayakan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Demikian pula Tuhan, biarlah Engkau juga kuatkan kami untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan selama kami masih ada di dalam dunia ini, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan membawa kepujian, hormat bagi nama Tuhan saja. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada sorga, dalam rangkaian doa syafaat kami saat ini, kami ingin mendoakan keluarga Bapak Harno dan juga Ibu Deborah di tempat ini. Kami meyakini, kami percaya Tuhan, bahwa pengasihan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan, kemurahan, bahkan berkat Tuhan tiada pernah berhenti. Tuhan nyatakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka, terbukti pada saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita mereka menyediakan rumah ini, menyambut kami dengan gembira, dengan rasa syukur Tuhan, karena semuanya atas pemeliharaan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Mereka boleh terima, tubuh mereka sehat kuat, juga merupakan atas kemurahan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap hari-hari kehidupan mereka. Diberkatilah Bapak Harna Tuhan yang telah purna tugas, bila senantiasa kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, kebijaksanaan dianugerahkan baginya.
biarlah dalam tugas yang telah diselesaikan ini Tuhan tetap menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarga yang Ia kasih. Sehingga biar nama Tuhan juga dipuji dan dipermuliakan. Berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Biar senantiasa Tuhan menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan apapun yang boleh mereka kerjakan dan lakukan dalam hari-hari kehidupan mereka, harapan, impian, rencana, bahkan masa depan mereka. Tuhan, Engkaulah yang campur tangan, memberikan yang terbaik, bahkan melebihi apa yang mampu mereka pikirkan, melebihi apa yang mereka mampu doakan. Dan biarlah senantiasa rancangan damai sejahtera Tuhan senantiasa dinyatakan dalam keluarga di tempat ini. Berkati Bapak Harno, berkati Ibu Deborah sebagai orang tua. Kalau mereka menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, keluarga mereka dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Bahkan berkat demi berkat Tuhan dinyatakan dalam setiap langkah keberadaan kehidupan mereka. Bapak di sorga, kalaupun ada persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan, kembali Engkau boleh campur tangan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan senantiasa Tuhan kekuatkan iman pengharapan mereka, dan mereka boleh hidup di atas dasar firman Tuhan yang boleh memimpin, menyertai mereka. Dan bila senantiasa juga mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan mereka. Diserahkan segenap harapan, impian, cita-cita mereka ke depan, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang campur tangan, bahkan Engkau Tuhan yang memberkati keberadaan dan kehidupan mereka dalam keluarga rumah tangga di tempat ini. Kami mendoakan untuk anak kekasih mereka, Neko Haryanto, yang saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan. Diberkatilah Tuhan segala upaya, segala usaha demi mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Kami yakin Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik, merancangkan yang terbaik untuk anak terkasih mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan jalan, memberikan cara, sehingga anak kekasih mereka ini boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang ia impikan. Dan biarlah pertolongan Tuhan senantiasa menaungi anak kekasih mereka ini. Dan biarlah juga Tuhan memberkati anak ini dalam segenap harapan, impian, dan cita-citanya. Kami mendoakan juga keponakan mereka, Christina, yang saat ini berobat di Banjarmasin. Diberkatilah Tuhan upaya pengobatan ini. Berkatilah obat-obatan yang diberikan. Berkatilah perawatan para medis yang diberikan untuk keponakan mereka ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, agar Engkau memberikan kekuatan, agar Engkau memberikan semangat, sehingga keponakan mereka ini kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala. Dan biar senantiasa Tuhan, pimpinan Tuhan menuntun proses kesembuhan ini, sehingga menjadi proses kesembuhan yang benar-benar dimiliki oleh keponakan mereka, Christina ini. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka yang datang dari Pulang Pisau saat ini boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan, diberkatilah mereka pribadi lepas pribadi, setiap rumah tangga, keluarga, harapan, impian, pekerjaan. Biarlah senantiasa Tuhan juga hadir, Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan memelihara keberadaan kehidupan mereka. Dan pada saat ini Tuhan mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Tuhan juga terus menjaga, memelihara, bahkan boleh mengantarkan mereka sampai dengan selamat ke tempat tujuan dengan sukacita kembali melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi Mina Indu Ari dalam usia indahnya saat ini. Biarlah senantiasa juga Tuhan Engkau hadir dalam keberadaan kehidupannya, berikan sukacita, senantiasa kedamaian dikala ia boleh bersama dengan keluarga, anak, menantu, cucu. Dan biarlah Tuhan hadir memberikan kegembiraan dalam kehidupannya di usia indahnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami mencobaan, lepaskan kami jahat,
karena kami kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Padamu membawa ucapan syukur terima kasih kami, sebab Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Nyata sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, semua oleh karena kasih anugerah-Mu, berkat-Mu atas kehidupan kami. Kau sudah memberikan kepada kami berkat kesehatan, kecukupan, umur panjang, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau memberi saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemberian kami yang kami beri dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma Tuhan kita akhiri rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Cuma Tuhan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan kembali selesai Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada pengurus atau langsung kepada keluarga dalam rumah tangga ini.